Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Apa kabar kalian pagi hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan tentunya selalu semangat untuk belajar online. Sebelum kita mulai pembelajaran pada sesi kali ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, pembelajaran pada sesi kali ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Adik-adik, pada sesi kali ini kita akan belajar bermain di rumah teman. Tema 2, subtema 2, pembelajaran 1 sampai 3. Ayo membaca. Adik-adik, untuk bagian yang pertama kita akan membaca teks bacaan. Membaca teks percakapan. Rasti sedang berada di rumah Ana. Di sana ternyata banyak sekali benda-benda antik koleksi ayah Ana. Di antaranya koleksi barang antik milik ayah Ana itu adalah lukisan-lukisan, patung-patung, meja kayu jati, kursi kayu jati, wayang kulit, gunungan wayang, sepeda tua, dan lain-lain. Berbagai macam bentuk benda. Ana, di rumah kamu ternyata banyak sekali lukisan ya? Iya Rasti, ini semua koleksi ayahku. Wah, ayah kamu hebat ya. Berapa lama ayah kamu mengumpulkan benda-benda ini? Setahuku sejak kecil aku sudah melihat berbagai benda ini. Berarti sudah cukup lama ya, Ana? Iya, setelah aku lihat-lihat, ternyata bentuk benda-benda antik ini bermacam-macam ya. Maksud kamu? Iya, bentuknya bermacam-macam. Ada yang persegi, ada yang lingkaran, ada yang trapesium, ada yang jajar genjang, ada yang persegi panjang. Iya, betul. Aku baru saja menyadarinya, Rasti. Lihat itu, Ana. Lukisan itu berbentuk persegi panjang. Iya ya. Lalu piring itu bentuknya lingkaran kan? Kamu betul, Rasti. Peti itu tutupnya berbentuk persegi. Terus piramida kecil ini salah satu sisinya berbentuk segitiga. Benar sekali kamu, Ana. Adik-adik, sekarang kita akan mengerjakan ayo berlatih. Mengerjakan soal sesuai dengan teks yang telah dibaca. Nomor 1. Di mana percakapan di atas berlangsung? Di mana adik-adik? Jawabnya adalah di rumah Ana. Nomor 2. Siapa saja yang bercakap-cakap dalam teks tersebut? Jawabnya adalah Rasti dan Ana. Nomor 3. Sejak kapan ayah Ana mengoleksi benda-benda antik? Jawabnya adalah sejak Ana masih kecil. Nomor 4. Berapa bentuk yang disebutkan oleh Rasti? Berapa adik-adik? Jawabnya adalah 5. Nomor 5. Bagaimana bentuk lukisan yang disebutkan Rasti? Jawabnya adalah persegi panjang. Itulah adik-adik latihan soal berdasarkan percakapan antara Rasti dan Ana. Langsung saja kita lanjutkan ke slide yang selanjutnya ya. Ayo mengamati. Adik-adik, kita akan mengamati 6 benda menurut bangun datarnya. Mengamati gambar. Perhatikan gambar-gambar berikut. Tuliskan di bawahnya bentuk bangun datar yang kamu lihat. Adik-adik, coba adik-adik perhatikan gambar yang pertama. Di sini ada gambar piramida. Salah satu sisi piramida berbentuk segitiga. Kemudian gambar yang kedua adalah gambar piring. Piring berbentuk lingkaran. Kemudian gambar yang ketiga adalah lukisan. Lukisan ini bentuknya persegi panjang. Kemudian di sini ada peti. Peti ini bentuknya persegi panjang. Kemudian gambar yang kelima ada sepeda. Di sini yang ditanyakan adalah roda sepeda. Roda sepeda berbentuk lingkaran. Kemudian di sini ada cermin. Cermin berbentuk oval.
Itulah adik-adik macam-macam bentuk bangun datar. Sekarang kita lanjutkan. Ayo membaca. Membaca teks tentang wujud dan sifat benda. Bacalah teks di bawah ini. Benda berdasarkan wujud dan sifatnya. Seperti kalian ketahui, wujud benda ada 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Kali ini kita akan membahas benda padat. Benda padat adalah benda yang memiliki sifat dan volume yang tetap. Misalnya batu, kayu, dan tanah. Sifat-sifat kebanyakan benda padat adalah sebagai berikut: kuat dan kukuh, bentuk tetap, volume tetap. Adik-adik, kita lanjutkan mengerjakan soal ya. Mengerjakan soal sesuai teks. Kerjakan soal-soal di bawah ini sesuai dengan isi bacaan di atas. Nomor 1. Menurut bacaan, berapakah unit benda yang ada di bumi? Kira-kira ada berapa adik-adik? Jawabnya adalah ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Nomor 2. Apakah benda padat itu? Jawabnya adalah benda yang memiliki sifat dan volume yang tetap. Nomor 3. Sebutkan 5 contoh benda padat. Jawabnya adalah kayu, batu, piring, gelas, dan kaca. Nomor 4. Sebutkan beberapa sifat benda padat. Jawabnya adalah kuat dan kukuh, bentuk tetap, volume tetap. Adik-adik, kita lanjutkan. Ayo mengamati. Mengamati aturan di dalam rumah. Sudahkah kalian melakukan hal-hal berikut? Saat bertamu, ceritakanlah kepada teman kalian. Adik-adik, di sini ada 4 gambar tentang tata cara bertamu. Yang pertama, mengucapkan salam sebelum masuk rumah. Assalamualaikum. Adik-adik, sebelum kita masuk ke rumah, baik rumah orang tua atau rumah orang lain, jangan lupa kita harus mengucapkan salam. Yang kedua, duduk dengan sopan. Apabila adik-adik sekalian berkunjung ke rumah teman atau rumah saudara, adik-adik harus berperilaku sopan. Salah satunya dengan cara duduk yang sopan. Kemudian yang ketiga, makan dan minum setelah dipersilahkan. Adik-adik, apabila kita bertamu ke rumah teman atau saudara dan kita ingin makan atau minum pada hidangan yang disajikan, kita bisa memakan atau meminumnya setelah dipersilahkan. Dan yang keempat, berpamitan dengan sopan. Adik-adik, apabila adik-adik ingin berpergian dari rumah, jangan lupa adik-adik harus berpamitan kepada orang tua. Begitu pula apabila adik-adik ingin pulang dari rumah teman, jangan lupa juga berpamitan. Ayo menyimak. Simaklah bacaan berikut ini. Benda cair. Benda cair merupakan benda yang memiliki sifat yang rumit. Bentuk sesuai wadahnya. Air yang berada di dalam baskom akan berbentuk baskom. Begitu juga air yang berada di dalam gelas, dan botol. Semua benda cair selalu mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang rendah. Benda cair memiliki kemampuan untuk meresap melalui pori-pori atau yang disebut dengan daya kapilaritas. Benda cair menekan ke segala arah. Benda cair memiliki volume yang... Adik-adik, kita lanjutkan ke slide yang selanjutnya ya. Ayo mengamati. Mengamati keterangan tentang perkalian. Melanie pergi ke pasar bersama ibunya. Hari itu dia membawa 2 buah tas belanja. Di dalam tas belanja itu masing-masing terdapat 5 buah kembang kol. Ada kembang kol masing-masing 5 di kiri dan kanan si anak. Kembang kol itu ditujukan anak panah ke keranjang di atasnya seperti berikut. Setelah sampai di rumah, Melanie bertanya kepada ibunya tentang jumlah semua kembang kol yang ada di tasnya. Melanie kemudian meletakkan semua kembang kol yang ada di dalam tas. Setelah dihitung semuanya, ternyata jumlah kembang kol yang ada adalah tas pertama 5 buah kembang kol ditambah tas kedua 5 buah kembang kol sama dengan 10.
10 buah kembang kol. Bentuk penjumlahan di atas dapat diubah menjadi bentuk perkalian, sama dengan 5 jumlah buah kol di tiap tas dikali 2 jumlah tas yang dibawa Melanie, sama dengan 10. Adik-adik, sekarang kita lanjutkan membuat soal perkalian. Perhatikan gambar dan uraiannya. Di sini, gambar yang pertama ada gambar mobil mainan. Di sini ada 4 kotak yang berisi mobil mainan. Masing-masing kotak berisi 4 buah mobil mainan. Kemudian, langsung saja kita isi pada kolom di bawahnya ya. Di sini setiap kotak berisi 4 mobil mainan. Kita tulis jumlahnya 4 mobil mainan, angka 4. Kemudian di kolom yang kedua, angka 4. Di kolom yang ketiga, angka 4, jadi jumlahnya ada 12. Bisa juga dihitung dengan cara kita hitung kotak mainannya. Kotak mainannya di sini ada 3. Masing-masing kotak mainan berisi 4. Kita tulis angka 3, kemudian angka 4. Kita hitung 3 kali 4 sama dengan 12. Dari gambar tersebut, bisa dibuat soal sebagai berikut. Ada 3 kotak, tiap kotak berisi 4 mobil-mobilan. Berapa jumlah mobil-mobilan yang ada? Adik-adik, kita lanjutkan soal yang pertama ya. Di sini terdapat 4 kotak. Masing-masing kotak berisi 5 boneka. Langsung saja kita isi bagian kolomnya. Kolom yang pertama kita isi dengan jumlah bonekanya. Ada 5. Kemudian kolom yang kedua juga ada 5. Kolom ketiga ada 5 boneka. Kolom keempat ada 5 boneka. Kemudian kita jumlahkan. Jumlah seluruhnya menjadi 20. Bisa juga dihitung dengan cara kita hitung kotak mainannya. Di sini ada 4. Kemudian kita tulis angka 4. Masing-masing kotak berisi 5 buah boneka. Kemudian kita tulis angka 5. Setelah itu kita hitung 4 kali 5 sama dengan 20. Kita lanjutkan ke soal yang kedua. Di sini ada 3 buah kotak. Masing-masing kotak berisi 6 kelereng. Langsung saja kita masukkan ke kolom di bawahnya ya. Jumlah kelerengnya ada 6 buah. Kita tulis angka 6. Kemudian kotak kedua juga angka 6. Kotak ketiga angka 6. Jumlahnya menjadi 18. Bisa juga dihitung dengan cara kita hitung dulu jumlah kotak mainannya ada 3. Kemudian kita tulis angka 3. Masing-masing kotak mainan ada 6. Kita tulis angka 6. Kemudian kita hitung 3 kali 6 sama dengan 18. Nomor 3. Di sini ada kotak mainan yang berisi robot. Langsung saja kita masukkan ke kolom di bawahnya ya. Kolom yang pertama, kita hitung jumlah robot. Di masing-masing kotak ada 3. Kita masukkan angka 3. Kemudian di kolom selanjutnya kita masukkan angka 3 lagi. Kolom selanjutnya angka 3 sesuai jumlahnya. Kolom selanjutnya angka 3. Kolom selanjutnya angka 3. Kita jumlahkan keseluruhannya menjadi 15. Bisa juga dihitung dengan cara kita hitung jumlah kotak mainannya. Di sini ada berapa adik-adik? Ada 5. Kita tulis angka 5. Kemudian kita hitung. Masing-masing kotak berisi 3 robot. Kita tulis angka 3. Kita hitung 5 kali 3 sama dengan 15. Mudah bukan adik-adik? Adik-adik bisa belajar di rumah ya. Selanjutnya mengamati perkalian.
Di sini kita akan mengamati perkalian. Ana dan teman-temannya memetik buah-buahan di kebun. Mereka mengelompokkan buah-buahan tersebut. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada 4 buah kotak. Masing-masing kotak berisi 3 buah apel. Bisa ditulis. Kita hitung dulu kotaknya ada 4, kita tulis angka 4, kemudian dikali dengan kita hitung jumlah apel tiap kotak. Ada 3, kita tulis angka 3. Bisa juga dengan cara kita jumlahkan jumlah apel di tiap kotak. Ada 3, kemudian kotak yang kedua 3, kotak ketiga 3, kotak keempat 3. Jumlahnya menjadi 12. Kemudian, pada gambar yang kedua terdapat 3 buah kotak. Masing-masing kotak berisi 4 buah apel. Cara penulisannya, kita hitung dulu kotaknya ada 3. Kemudian, kita kalikan dengan jumlah apel di masing-masing kotak ada 4. Bisa juga dihitung dengan cara menjumlahkan apel di tiap-tiap kotak. Kotak pertama ada 4. Kotak yang kedua 4. Kotak yang ketiga ada 4. Jadi jumlahnya menjadi 12. Mengerjakan soal tentang perkalian. Adik-adik, langsung saja kita mulai mengerjakan soal tentang perkalian ya. Kerjakan soal-soal berikut seperti contoh di atas. Nomor 1. Di sini ada 3 buah kotak. Masing-masing kotak berisi 5 salak. Bentuk perkaliannya adalah, kita hitung dulu kotaknya ada 3 dikali jumlah salak di tiap-tiap kotak. Ada 5. 3 kali 5 sama dengan 15. Bisa juga dihitung dengan cara jumlah salak di masing-masing kotak 5 dikali dengan jumlah kotak 3. Oke. Selanjutnya kita lanjutkan ke soal nomor 2. Bentuk perkaliannya adalah kita hitung dulu jumlah kotaknya ada 6. Kemudian jumlah buah jeruk di masing-masing kotak ada 3. 6 kali 3 sama dengan 18. Bisa juga ditulis dengan cara jumlah jeruk di masing-masing kotak 3 dikali jumlah kotak 6. Nomor 3. Bentuk perkaliannya adalah, kita tulis dulu jumlah kotaknya ada 2. Kemudian di masing-masing kotak ada buah jambu air. Jumlahnya ada 8. 2 kali 8 sama dengan 16. Bisa juga ditulis dengan jumlah jambu air di masing-masing kotak 8 dikali jumlah kotak 2. Itulah adik-adik soal latihan perkalian. Demikianlah adik-adik sesi pembelajaran pada sesi kali ini. Apabila adik-adik ada yang belum jelas, bisa langsung bertanya pada Ustazah ya. Cukup sekian dari Ustazah. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.